Hello dear students, welcome to our online class. I am Miss Demi. I hope you are as ready as I am start learning and have fun. We are in this together, so let's respect and support each other. Pernahkah kalian mendengar istilah satu jengkal, satu hasta atau satu kaki? Istilah satu jengkal, satu hasta, dan satu kaki merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika diperhatikan, penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif ya, mengingat ukuran jengkal, hasta, maupun kaki setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu, para ilmuwan fisika mulai membuat suatu alat ukur yang baku, misalnya penggaris, meteran, jangka sorong, dan sebagainya. Alat-alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur suatu besaran, contohnya panjang. Nah, membahas masalah alat ukur dan besaran tidak terlepas dari pembahasan kali ini, yaitu tentang pengukuran. Dalam materi pengukuran ini, akan ada beberapa yang dibahas, yakni konsep besaran, konsep satuan, konsep dimensi, aturan angka penting, konsep notasi ilmiah, dan konsep pengukuran. Pengukuran ini berguna untuk menghitung benda apapun. Ingin tahu lebih lanjut tentang pengukuran? Check this out. Konsep besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka, nilai, bilangan, dan satuan. Ternyata, besaran dibagi menjadi dua loh. Apa sajakah itu? Pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ingin tahu lebih lengkap? Simak tabel berikut. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat ketujuh besaran pokok tersebut, kita punya cara supernya. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, kalian harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Selanjutnya, konsep satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan MKS terdiri dari meter, kilogram, sekon, dan satuan CGS terdiri dari sentimeter, gram, dan sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, dan mol diterapkan sebagai sistem satuan internasional atau SI. Saat menemukan besaran dengan nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil, misalnya 0,00001 atau 1 juta, kalian bisa mengubahnya menjadi faktor pengali seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, konsep dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang besaran pokok tersebut diapit oleh kurung siku, seperti pada contoh berikut. Lalu, apa manfaat ditulisnya dimensi besaran? Pertama, untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalnya, gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat, usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi, dan sebagainya. Kedua, untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Berikut ini tabel lambang dimensi untuk besaran-besaran pokok dan turunan. Selanjutnya,
kita akan belajar tentang pengertian angka penting dan aturan yang berlaku di dalamnya. Pertama, pengertian angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Kedua, aturan angka penting. Dalam menulis angka penting, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Ketiga, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol merupakan angka penting. Keempat, angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol, baik di kiri maupun di kanan koma, bukan termasuk angka penting. Kelima, semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Ketiga, operasi angka penting yang terdiri dari A. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Tidak ada aturan khusus pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja, pembulatan untuk bilangan desimal mengikuti angka taksiran paling sedikit. Contohnya adalah sebagai berikut. 1,23 plus 6,5 sama dengan 7,73, mendekati 7,7. Untuk pembulatan, jika angka terakhir lebih besar dari 5, bulatkan ke atas. Jika angka terakhir lebih kecil dari 5, bulatkan ke bawah. Jika tepat 5, lihat angka sebelumnya, misal angka sebelumnya ganjil, bulatkan ke atas, dan sebaliknya. Contoh, 6,766 mendekati 6,77, dan seterusnya. B. Operasi perkalian dan pembagian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting lebih sedikit. Contohnya sebagai berikut. 2,1 terdapat 2 angka penting, kali 2,25 terdapat 3 angka penting, sama dengan 4,725, mendekati 4,7 terdapat 2 angka penting. Selanjutnya, konsep notasi ilmiah. Bagaimana jika dihadapkan pada bilangan seperti berikut? Hal yang harus diperhatikan bahwa di dalam fisika, besaran-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan, atau ratusan ribu, tetapi juga skala makro dan mikro. Contohnya saja, massa bumi atau massa elektron. Untuk menulis massa elektron yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tentulah sangatlah sulit karena ukurannya yang sangat kecil. Oleh karena itu, dibentuklah suatu notasi yang disebut dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini bisa mempermudah kalian dalam menentukan suatu nilai besaran yang terlalu besar atau terlalu kecil. Penulisannya adalah sebagai berikut. A kali 10 pangkat N, dengan A adalah bilangan satuan. Besarnya antara 1 sampai 10 dan boleh berupa desimal. Dan N adalah ordo atau pangkat. Contoh soal pertama. Tentukan bilangan 510 juta dalam bentuk notasi ilmiah. Penyelesaian 510 juta jika ditulis ke dalam notasi ilmiah menjadi 5,1 kali 10 pangkat 8. Contoh soal kedua. Tentukan bilangan 0,00087 dalam bentuk notasi ilmiah. Penyelesaian 0,00087 jika ditulis dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 8,7 kali 10 pangkat min 8. Selanjutnya, konsep pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Dengan X sama dengan nilai besaran yang diukur, X0 sama dengan hasil pengukuran yang terbaca
dan delta X sama dengan ketidakpastian pengukuran atau setengah skala terkecil alat ukur. Sekian materi kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.